membaca kalimat nomor 2 ini, kita bisa langsung menentukan nilai kebenarannya bahwa kalimat itu bernilai salah. Kenapa salah sih? Jika P sama dengan 2, maka 3P harusnya 6. Dari mana? 3 kali 2 harusnya sama dengan 6. Tapi kalimatnya berbunyi, jika P sama dengan 2, maka 3P sama dengan 10. Sehingga kalimatnya langsung bisa ditentukan dia bernilai salah. Artinya kalimat tertutup itu ketika kita membaca kalimat, dia sudah bisa langsung ditentukan nilai kebenarannya. Bisa dipahami ya? Kemudian tadi, kalau kalimat terbuka berarti bagaimana? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Jadi kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Sebenarnya kalimat itu benar atau salah sih? Contohnya misalnya di sini ada A plus 5 sama dengan 12. Kita belum tahu karena kalimat ini belum dapat ditentukan nilai kebenarannya sebelum kita memasukkan nilai A. Jika nanti A-nya diganti dengan 7 sama dengan 12. Angel. Kemudian jika diganti dengan 4, kalau kita melihat kalimat sini ya, A plus 5 sama dengan 12, ternyata kita belum bisa menentukan nilai kebenarannya. Sebenarnya dia benar atau salah
berarti 7 min 7 ini sudah hilang, tinggal X saja. Paham? Di ruas kiri tinggal X saja. X sama dengan 10 dikurangi 7. Nah, 10 dikurangi 7 hasilnya 3. Maka diperoleh X sama dengan 3. Penyelesaian dari X plus 7 sama dengan 10 adalah X sama dengan 3. Nomor 1 contoh pertama ini bisa dipahami? Apa ada yang mau bertanya? Natika mau tanya? Ada yang mau bertanya? Apa sudah paham? Kalau paham saya lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh soal nomor 1, ada yang mau tanya? Apa tidak ada? Tidak ada. Lanjut ke contoh nomor 2. Tentukan penyelesaian dari 3M min 4 sama dengan M plus 6. Jadi di ruas kanan dan di ruas kiri dia mengandung variabel. Ya, ada variabel M. Langkah awalnya, tujuan kita mencari penyelesaian PLSP berarti mencari nilai dari variabel. Variabelnya namanya apa? M. Berarti kita mau mencari nilai M. Langkah pertama sama, tulis dulu soalnya. 3M min 4 sama dengan M plus 6. Kemudian dari sini satu-satu dulu. Pertama, karena kita mau mencari nilai M, maka harus menolkan negatif 4. Negatif 4 biar nanti dia hasilnya 0 harus diapakan? Ditambah 4. Karena negatif 4 akan hilang kalau ditambah 4. Min 4 plus 4 pasti hilang. Sehingga di ruas kiri dan di ruas kanannya harus ditambah dengan 4. Persamaannya jadi 3M min 4 plus 4 sama dengan M plus 6 plus 4. Baris kedua ruas ditambah 4 bisa dipahami? Bisa. Kalau sudah masuk ke baris ketiga, min 4 ditambah 4 hasilnya adalah 0. Maka ruas kiri berarti tinggal 3M. Paham? 3M sama dengan, nah ini M plus 6 plus 4. Konstanta dengan konstanta berarti dijumlahkan. Hasilnya menjadi M plus 10. Bisa dipahami? Bisa? Bisa. Kemudian, nah kita mau mencari nilai M, tetapi ternyata di ruas kanan dan di ruas kiri dia punya M. Maka harus diapakan? Nah, menghilangkan M yang ada di ruas kanan berarti harus dikurangi dengan M yang diproses ruas kanannya. Ruas kanan dikurangi M, maka ruas kirinya ikut dikurangi M. Bisa dipahami? Bisa apa bingung? Bisa. Nah, di sini berarti persamaannya jadi 3M min M sama dengan M plus 10 min M. 3M dikurangi M. M kalau nggak ada koefisiennya berarti dia punya koefisien berapa? 1. Maka 3M diambil 1M berarti ruas kiri hasilnya 2M. Yang ruas kanan M diambil M berarti 0. Berarti sisanya dia tinggal 10. 2M sama dengan 10. Paham? Bisa dipahami? Bisa. Nah, ini masih 2M. Kita tujuannya mencari nilai M. Maka 2M biar hasilnya menjadi M, dia harus dikali setengah. Paham apa bingung ya? Paham? Kalau misalkan di sini 3M, berarti harus dikalinya berapa? Ini 2M. 2M biar menjadi M, maka dia harus dikali setengah. Nah, kalau di sininya 3M, berarti harus dikali 1/3. Kalau 5
dari saya selesai, dari pengertian, kemudian sampai cara menentukan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Ya, mati kah? Ya, selesai, dikumpulkan hasil diskusinya. Dibuka halaman yang kedua. Sudah? Hasilnya bagaimana? Nanti kalau sudah selesai, terus lanjut ke lembar kerja yang ke. Kalau sudah selesai semua, nanti hasilnya dikumpulkan. Ya, bisa dipahami ya? Silakan dimulai.
deh.